Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugito, bisa dipanggil Gito, dengan NIM 1012-459. Islam memiliki pengaruh besar dalam kebudayaan Melayu yang tercermin dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Melayu, baik dalam segi agama, seni, sastra, arsitektur maupun adat istiadat. Yang pertama ada bahasa dan sastra. Banyak kosakata Arab dalam bahasa Melayu, serta karya sastra seperti hikayat dan syair yang mengandung nilai-nilai Islami. Yang kedua ada arsitektur. Masjid dan bangunan lainnya mengadopsi elemen Islam seperti kubah dan juga kaligrafi Arab. Yang ketiga ada adat dan upacara. Upacara seperti pernikahan dan perayaan Idul Fitri itu juga dipengaruhi oleh ajaran Islam. Yang keempat ada seni musik dan musik tradisional seperti rebana yang sering digunakan dalam acara-acara keagamaan. Yang kelima pemerintahan dan hukum. Sistem pemerintahan dan hukum syariah diterapkan di kerajaan Melayu. Yang keenam, pandangan hidup. Nilai-nilai Islam membentuk filosofi hidup masyarakat seperti kesederhanaan dan juga kejujuran. Secara keseluruhan, Islam memberikan dampak signifikan dalam kehidupan sosial, budaya, dan spiritual masyarakat Melayu. Selanjutnya, Islam membawa perubahan besar dalam arsitektur alam Melayu, terutama pada hal desain bangunan dan penggunaan elemen-elemen tertentu yang mencerminkan pengaruh budaya Islam. Contoh dari bangunan tersebut yang pertama ada masjid. Pembangunan masjid dengan kubah, mihrab dan menara seperti Masjid Agung Demak dan Masjid Sultan menggantikan gaya bangunan sebelumnya. Yang kedua yakni ada istana. Istana kerajaan mulai mengadopsi elemen Islam seperti ornamen geometris dan kaligrafi Arab. Yang ketiga ada makam raja. Pemakaman kerajaan mengadopsi desain makam Islam dengan kubah atau nisan batu yang dihiasi dengan adanya kaligrafi. Yang keempat ada adaptasi lokal. Masjid dan bangunan lainnya menggunakan bahan lokal seperti kayu dan atap daun nipah disesuaikan dengan iklim tropis. Perubahan ini mencerminkan integrasi nilai-nilai Islam dalam arsitektur di alam Melayu. Selanjutnya, pepatah adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah, memiliki makna yang dalam konteks budaya dan agama Islam, khususnya di kalangan masyarakat Melayu. Pepatah ini menyatakan bahwa adat bersendi syarak berarti adat atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat harus berdasarkan pada ajaran syarak, yakni syariat Islam, yang artinya segala norma dan tradisi yang dijalankan oleh masyarakat harus sesuai dengan hukum-hukum Islam yang ditetapkan dalam syariat. Syarak bersendi kitabullah mengandung arti bahwa syariat Islam itu sendiri bersumber dari kitabullah, yakni Al-Quran sebagai pedoman hidup umat Islam. Dengan kata lain, hukum-hukum dalam Islam berasal dari wahyu Allah yang terkandung dalam Al-Quran. Secara keseluruhan, pepatah ini mengingatkan bahwa kehidupan masyarakat termasuk adat dan tradisi harus sejalan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran. Adat yang tidak sesuai dengan syariat Islam dianggap tidak sah, dan syariat Islam sendiri hanya sah jika berdasarkan pada kitabullah, yakni Al-Quran. Selanjutnya yakni sejarah Islam masuknya ke Myanmar. Memiliki akar yang panjang dan kompleks, Islam pertama kali masuk ke Myanmar melalui kontak perdagangan, politik, dan budaya, serta melalui penyebaran secara bertahap dan beberapa jalur. Pada abad ke-9 dengan pedagang muslim dari Arab dan Persia yang berinteraksi dengan penduduk lokal. Pada abad ke-15, kerajaan Arakan menjadi pusat penyebaran Islam dengan sebagian penduduk memeluk agama ini. Pada abad ke-19, selama penjajahan Inggris, banyak pekerja muslim dari India datang ke Myanmar, memperkuat komunitas muslim di kota-kota besar. Namun, setelah kemerdekaan Myanmar pada 1948, ketegangan etnis dan agama meningkat, terutama antara Muslim Rohingya dan mayoritas Buddha, yang berujung pada diskriminasi dan konflik. Islam kini menjadi agama minoritas di Myanmar dengan sekitar 4-5% dari populasi. Islam masuk ke Jambi yang terletak di Sumatera, Indonesia
pada abad ke-13 hingga ke-15. Proses penyebaran Islam di Jambi dipengaruhi oleh beberapa faktor, terutama melalui perdagangan dan hubungan politik dengan kerajaan-kerajaan Islam yang ada di wilayah Sumatera Semenanjung Malaya. Penyebaran melalui perdagangan pada abad ke-13 hingga abad ke-15. Sejak abad ke-13, pedagang Muslim dari Gujarat, India, Arab, dan Persia mulai berdagang di pelabuhan pesisir Sumatera, termasuk di daerah Jambi. Mereka tidak hanya membawa barang dagangannya, akan tetapi juga memperkenalkan agama Islam kepada penduduk lokal. Pengaruh kerajaan Melayu pada abad ke-14 hingga ke-15. Pada abad ke-14, Kesultanan Melayu di Malaka yang sudah memeluk Islam mulai berperan dalam penyebaran agama ini ke wilayah Jambi. Sultan Jambi yang pertama kali memeluk Islam diperkirakan pada abad ke-15, dan sejak itu Islam berkembang di kalangan kerajaan dan masyarakat setempat. Penyebaran oleh wali songo dan ulama lokal selain melalui perdagangan dan kerajaan. Para ulama dari berbagai wilayah, termasuk wali songo dari Jawa, turut memperkenalkan ajaran Islam di Jambi, dan juga ulama-ulama lokal yang juga memperkenalkan ajaran Islam melalui pendidikan. Saya rasa cukup dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.